warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja eee, kelompok kami, eee, terkait tentang literatur sosial ekonomi masyarakat pesisir. Langsung saja kita akan, masuk ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini menganalisis penyebab kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir dan apakah itu berdampak pada kehidupan sosial ekonomi mereka. Dan hasil menunjukkan bahwa masyarakat pesisir dilanda kemiskinan yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, ekosistem, dan keterbatasan akan akses pendidikan mereka. Penelitian ini akan merekomendasikan kebijakan yang sekiranya bisa mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat pesisir. Untuk materi pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pola kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah mata pencaharian, lalu tingkat pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Lalu untuk yang kedua ada studi literatur untuk membantu dan menemukan isu-isu seperti kemiskinan, ketergantungan pada sumber daya laut, dan juga kerentanan terhadap perubahan iklim. Dan juga yang terakhir ada keterbatasan akses. Untuk yang ketiga, yaitu adalah bertujuan agar peneliti memahami konsep atau model dan juga pendekatan yang telah digunakan dalam menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Adapun manfaat dari tema yang kami ambil, literatur terkait sosial ekonomi masyarakat pesisir itu diantaranya yang pertama dapat digunakan untuk membandingkan kondisi sosial ekonomi di berbagai wilayah pesisir dan menemukan pola umum atau perbedaannya. Adapun yang kedua, diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh yang membantu dalam perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam bagi peneliti, mahasiswa, maupun pembuat kebijakan tentang dinamika kehidupan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dan nelayan di Indonesia hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang penuh dengan tantangan. Namun, mereka memiliki kehidupan sosial yang khas dengan gotong royong yang kuat dan nilai-nilai tradisi yang masih mereka jaga hingga sekarang. Namun, di sisi lain, mereka menghadapi berbagai masalah seperti keterbatasan pendidikan, akses modal dan teknologi yang terbatas, hasil laut yang tidak menentu, dan ketergantungan terhadap tengkulak, serta infrastruktur yang dibangun di daerah pesisir ini kurang baik atau kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan di masyarakat pesisir. Sebagai respon dari kondisi ini, masyarakat mengembangkan dua respon utama. Yang pertama yaitu munculnya gerakan sosial yang melakukan protes dan advokasi menentang kebijakan yang tidak adil tersebut. Seperti yang terjadi di dalam kasus penambangan pesisir laut di Desa Lontar. Yang kedua, mereka mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup dengan melakukan pencarian nafkah tambahan, menetapkan penghematan, memanfaatkan sistem gotong royong, dan mengembangkan pengetahuan lokal untuk beradaptasi dengan lingkungan. Contoh dari pencarian nafkah tambahan seperti menjadi tour guide atau melakukan budidaya. Kesimpulan, masyarakat pesisir atau nelayan di Indonesia hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya laut. Meski memiliki solidaritas dan gotong royong yang kuat, mereka menghadapi kemiskinan akibat pendapatan tidak menentu, pendidikan rendah, serta keterbatasan akses modal dan teknologi. Di
Di sisi lain, komunitas ini menunjukkan ketahanan hidup melalui diversifikasi pekerjaan, penghematan, dan kearifan lokal dalam merespon perubahan alam. Kesadaran kolektif mereka juga tercermin dari gerakan sosial seperti perlawanan masyarakat Desa Lontar terhadap penambangan pasir laut untuk memperjuangkan hak dan kelestarian lingkungan. Saran: pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memperluas akses terhadap modal, teknologi, dan pasar agar masyarakat dapat mengembangkan usaha yang lebih produktif. Selain itu, pelestarian lingkungan laut juga harus dijaga dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan agar kesejahteraan dan keberlanjutan sumber daya pesisir dapat berjalan seimbang. Dan dari kelompok kami, bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.